Shalom, selamat pagi anak-anak Minggu Ceria. Jumpa lagi di dalam ibadah Minggu Ceria bersama saya Ibu Esther dan Bu Ati. Bagaimana kabar anak-anak? Bagaimana juga kabar keluarga di rumah anak-anak? Semua baik dan sehat, kiranya semua diberkati Tuhan. Bu Ati, hari ini kita memakai baju daerah saya, Bu Ati, juga Pak Krisna. Apa kita mau kondangan atau apa hari ini hari Kartini ya Bu Ati? Oh Bu Esther, bukan Bu Esther. Hari ini kita pakai kebaya bukan karena kita mau merayakan hari Kartini, tetapi kita akan bersama-sama dalam ibadah online ini karena tema ibadah Minggu Ceria online ini pengharapan bagi semua bangsa. Nah, di mana suku bangsa di dunia ini sangat banyak dan Tuhan sangat mengasihi semuanya. Oh gitu, kalau gitu kita akan sama-sama berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak. Berdoa dulu. Yuk, kita mau lipat tangan kita. Duduk yang rapi, duduk yang tegak, lipat tangan. Karena kita mau berbicara dengan Tuhan, maka kita harus bersikap yang baik. Yuk, sudah lipat tangan, saatnya kita tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucap syukur Bapa untuk penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun kami masih beribadah secara online, namun biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh sungguh-sungguh ketika kami bernyanyi maupun ketika mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan yang akan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan atau memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami yang mendampingi ketika kami mengikuti ibadah online pada saat ini. Terima kasih Bapak, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang manis, nanti kita akan melihat dan mendengarkan kisah dari Alkitab tentang seorang ibu dan seorang anak yang daerahnya sedang dilanda kekeringan dan mereka hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit. Yang ini adalah tepung dan minyak terakhir untuk mereka bisa buat roti dan untuk mereka makan yang terakhir kalinya. Mereka sangat sedih karena setelah itu mereka berpikir pasti akan mati. Nah, dalam keadaan seperti itu mereka sangat sedih dan putus asa, sangat sedih. Nah, apakah ketika ada anak Tuhan yang sedang menderita, Tuhan diam saja? Anak-anak? Tidak Bu Esther. Oh iya. Allah kita itu Allah yang besar,
Allah yang peduli akan umatnya. Sehingga Allah kita itu mengirim Nabi Elia untuk menolongnya dan dengan memberikan mukjizat. Luar biasa, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang peduli, tidak membiarkan anak-anaknya kesusahan dan menderita. Mari sama-sama kita akan pujikan Bu Ati, Ya. Allah peduli. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan melihat dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan melihat kemana-mana, jangan berpikir yang lain-lain. Kita arahkan hati pikiran kita kepada firman Tuhan. Yuk, sebagai persiapan kita akan pujikan firman-Mu, ku pegang selalu. Saat duka, saat senang, jalan hidup
semua anak-anak. Bu Swan sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan kepada Bu Swan untuk menjumpai semua anak-anak Minggu Ceria dimanapun kalian berada. Wah, Bu Swan sangat rindu kepada kalian semua. Hampir 2 tahun loh kita tidak jumpa. Tapi sangat bersyukur karena Bu Swan percaya kalian semua setia toh mengikuti setiap ibadah online di Minggu Ceria ya. Wah, yang dari jauh sana ada Matthew dan Dave. Yang di Ambarawa ada Dave dan Jane. Juga yang di Temanggung, di Ngadirejo, dan semua anak-anak, terlebih-lebih yang di Paraan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk mengikuti ibadah online di Minggu Ceria. Oh iya, anak-anak, selamat ya untuk kalian semuanya yang sudah naik ke kelas lebih lanjut. Juga untuk yang akan sekolah di tempat yang baru. Semua itu karena anugerah Tuhan saja. Maka mari kita bersama-sama nyatakan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan melewati berdoa. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Ya, dalam hati anak-anak mengikuti ya. Bu Swan akan pimpin kalian semua untuk berdoa. Mari, sudah siap? Kita sama-sama berdoa dengan sopan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat peduli dan mengasihi kami sangat bersyukur karena Tuhan peduli kepada kami sekalian. Kami juga ingin hidup seperti Tuhan Yesus untuk terus menjadi anak-anak yang baik dimanapun kami berada. Maka Tuhan tolonglah kami supaya kami pagi ini bisa memperoleh bekal dari firman Tuhan. Kami akan menyaksikan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami semuanya supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar. Selanjutnya, seselesainya kami mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Ceria, kami bisa melakukan apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami, dalam hubungan kami dengan sesama kami, dimanapun kami berada. Supaya Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan. Amin. Kami persilahkan anak-anak duduk yang sopan di hadapan Tuhan ya. Sekarang waktunya kita menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ibu, saya haus. Saya baru saja melakukan perjalanan jauh. Tolonglah, ambil bagiku
Cobalah, ambil bagiku sepotong roti. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ini aku sedang mengumpulkan 3 kayu bakar. Aku akan membawa pulang, dan untuk aku dapat mengolah roti terakhir, untuk aku dan untuk anakku. Setelah ini aku akan mati, karena sudah tidak ada lagi persediaan. Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang aku katakan. Buatlah bagiku lebih dulu sepotong roti bundar kecil. Kemudian kau buat untukmu dan untuk anakmu. Karena Tuhan Allah Israel sudah berfirman dan berjanji, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Di rumah perempuan itu disediakanlah bagi Elia secangkir minum. Kemudian perempuan itu pergi ke dapur untuk membuat roti dengan tepung yang terakhir dan minyak yang terakhir. Dan roti pun sudah siap yang akan diberikan kepada Elia. Betapa kagetnya perempuan itu melihat dan mengucapkan syukur. Puji Tuhan Allah Israel, Allah yang besar dan berkuasa. Tuhan Allah Israel juga mengasihi kami bangsa lain. Terima kasih Tuhan Allahku, Engkau baik. Dibawanya roti itu untuk diberikan kepada anaknya dan dirinya untuk dimakan bersama Elia. Nah, anak-anak, melalui cerita ini, peristiwa ini, kita bisa melihat karya Tuhan. Tuhan Allah tidak hanya memelihara hidup Nabi Elia saja dengan mengirim burung gagak yang memberi roti dan daging, tetapi Tuhan juga berkenan memelihara hidup seorang janda dan anaknya yang berasal dari negara lain. Ini berarti Tuhan tidak pilih-pilih dalam memberikan pertolongan. Ia adalah Tuhan bagi semua orang dari latar belakang apapun. Mari kita juga meneladani kasih dan menghadirkan pengharapan bagi sesama tanpa membedakan agama ataupun suku mereka. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan membacakan ayat super. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Yuk, dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 67 ayat 6 dan 7. Mazmur ayat 6 pasal 67 ayat 6 dan 7. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Mazmur 67 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Anak-anak, sekarang kita memasuki untuk membuat aktivitas.
Nah, anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Yuk persiapkan kertas HVS, kertas lipat, gunting, lem, pensil, dan juga spidol. Cara membuatnya adalah kita buat kertas membentuk persegi, kemudian kita lipat dua, beri gambar hati, dan kita gunting. Sedangkan kertas yang besar atau kertas HVS, kita akan menjiplak tangan kita. Tapi di sebelah ujung kiri jangan potong sampai lepas ya, supaya nanti tangan tetap menjadi satu. Seperti ini ya. Hati-hati saat menggunting. Kita akan memberi garis kepada bentuk tangan seperti ini ya. Untuk kertasnya boleh berwarna yang berbeda. Nah, boleh dia seperti ini. Setelah itu kita akan tulis di kertas bentuk hati, "Saya berdoa untukmu Indonesia," dan tempel di bagian dalam tangan. Oke, seperti ini sudah jadi. Selamat mencoba ya. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah kertas HVS, kertas lipat, pensil, spidol, lem, dan juga gunting. Cara membuatnya adalah kita lipat kertas HVS menjadi dua, kemudian kita menjiplak tangan. Setelah itu kita gunting. Hati-hati ya saat menggunting, untuk kertasnya boleh berwarna yang berbeda. Setelah seperti ini, siapkan kertas panjang, kita tempel tangannya pada kertas. Kemudian kita buat membentuk kepala atau lingkaran, tempel dan beri mata, alis, hidung, juga mulut. Boleh juga diberi rambut. Setelah itu, tuliskan doamu tentang bangsa kita. Nah, setelah menulis doanya, sekarang kita buat tangannya seperti berdoa, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Selamat mencoba. Nah, anak-anak sudah melihat video yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang anak-anak mulai mencoba membuat apa yang sudah anak-anak lihat, bisa dibantu dengan orang tua masing-masing. Dan nanti kalau sudah jadi, hasilnya aktivitas bisa dikirimkan melalui WA dan dikirimkan di grup sekolah minggu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, karena di masa pandemi ini kami masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah online sampai dengan hari ini. Tuhan, apa yang sudah kami saksikan melalui ibadah online ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu besar, yang peduli kepada kami semuanya, dan kepada semua bangsa-bangsa dan suku bangsa kami semuanya. Kami anak-anak-Mu sungguh sangat bersyukur Tuhan, kami dapat tetap percaya dan selalu berharap pada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli dan selalu menolong kami di masa kami tidak mampu melewatinya sendiri, tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, saat ini acara ibadah online telah selesai, dan kiranya kami akan melakukan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan Tuhan berkati setiap kesehatan bagi kami semuanya. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang enak badan, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu memberkati dan memberi kesehatan kepada mereka. Dan Tuhan memberikan kepada orang tua kami untuk selalu berikan semangat dan kebahagiaan dalam mendampingi kami semuanya.
Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bu Ati, ibadah kali ini sudah hampir selesai. Tapi mari Bu Ati dan anak-anak yang di rumah sebelum selesai kita buka dulu Alkitabnya lagi dari Lukas 12 ayat 22 dan 23 yang akan dibacakan Bu Ati. Yuk. Ya. Mari anak-anak, Lukas 12 ayat 22 dan 23. Yesus berkata kepada muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian." Amin. Ya anak-anak, di ayat tadi kita diajar untuk tidak khawatir akan kebutuhan, akan masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita punya Allah yang hebat yang akan menolong dan mencukupi kebutuhan kita. Kiranya kisah Alkitab dan pujian akhir ini menguatkan kita akan kasih Allah yang sudah menolong kita dan semua bangsa. Mari kita pujikan, jangan kamu khawatir. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.